Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang penjamret di Padang, babak belur di amuk basah. 3 pasangan di luar nikah ditangkap petugas Satpol PP Bukit Tinggi di kamar hotel. 4 kawanan pencuri diringkus polisi Pariaman. Sebuah jembatan menuju sebuah SMA di Nagari Aya Gadang, Pasaman Barat, Senin lalu roboh akibat dihantam banjir luapan Sungai Batang Umpai. Jembatan yang menjadi akses utama para pelajar dan guru menuju sekolah putus, tak bisa dilewati kendaraan. Beruntung pada saat jembatan roboh tidak ada kendaraan yang melintas, sehingga tidak ada korban jiwa. Di lokasi itu juga terdapat beberapa warga yang bermukim. Saat ini, warga dan juga pelajar harus menempuh jalan memutar agar sampai di sekolah. Dengan kondisi jalan tanah dan jarak yang lebih jauh. Mungkin kalau soal jembatannya rusak gitu, bagusnya sih diperbaiki karena kalau tidak mungkin beberapa guru kesulitan untuk masuk ke sekolah mengajar. Sedangkan kami kan butuh ilmu karena kami kan siswa seperti sekolah lain gitu, pasti mungkin butuh pendidikan juga. Kalau jalan utamanya sih iya Bang, ini jalan salah satunya. Ada dari guru-guru kita yang tinggal di luar ini. Jadi akses karena jembatan terputus, jadi guru-guru agak kesulitan untuk masuk ke sekolah gitu. Kemudian selain itu logistik juga terkendala ini Bang, karena anak-anak tinggal di asrama, ya perlu untuk bahan-bahan makanan gitu kan, beras, air minum juga. Jadi ya sangat terhambat sekali lah kalau jembatan ini terputus. Selain digunakan sekolah, jembatan itu juga digunakan warga untuk membawa hasil panen dari kebun mereka. Pelajar berharap jembatan tersebut bisa segera diperbaiki karena menyangkut kelangsungan pendidikan mereka. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Nasib apes dialami Redi, seorang penjamret yang gagal kabur usai merampas gelang emas milik seorang perempuan di kawasan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Padang, Selasa sore. Dia dibekuk warga ketika sepeda motor yang dipakainya terjebak macet. Tak ayal, bogem mentah pun bersarang di wajah pria yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir angkot ini. Korbannya, Rina Ruswita, sedang berboncengan dengan suaminya. Tiba-tiba pelaku datang memepet dan merampas gelang emas yang dipakai korban seberat 12,5 gram. Polisi dari Polsek Kuranji yang patroli langsung menangkap tersangka dari amukan massa yang geram dan membawanya ke Mapolsek untuk diproses hukum lebih lanjut. Telah terjadi jambret terhadap seorang perempuan yang bonceng dengan suaminya yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor. Dari hasil pemeriksaan polisi, ternyata tersangka adalah seorang residivis kasus jambret yang baru beberapa bulan keluar dari penjara. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi kembali menggelar razia penyakit masyarakat Selasa malam. Petugas menyisir setiap kamar salah satu hotel di Benteng Pasar Atas. Razia ini digelar menjelang tengah malam. Petugas mendapati sepasang muda-mudi bukan pasangan suami istri. Setelah semua kamar diperiksa, petugas menemukan 3 pasangan muda-mudi lainnya. Selain itu, petugas juga menemukan minuman beralkohol dan alat kontrasepsi di dalam kamar. Satu kamar yang diperiksa petugas ternyata sudah kosong. Diduga penghuninya sudah terlebih dahulu kabur lewat jendela karena mengetahui adanya razia. Dan malam ini kita perdana
Menurut tim kaki cepat, kita dapati 3 pasang yang tidak dapat menunjukkan surat nikahnya, dan 2 orang lagi kita amankan di kedai tua. Selain merazia hotel, petugas juga merazia lapau tua di kawasan Pasar Bawah. 2 wanita yang diduga PSK ditangkap petugas. Salah seorang wanita meronta dan berteriak tidak bersedia dibawa ke markas Pol PP. Namun setelah dilakukan pendekatan, akhirnya wanita paruh baya itu dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. 1 dari 2 wanita yang terjaring akan dikirim ke Panti Rehabilitasi Andam Dewi Solo karena telah berulang kali terjaring razia yang sama. Perda nomor 3 tahun 2015. Ya, sanksinya Pak? Sanksinya ada sanksi administrasi denda. Kemudian kalau ternyata dia wanita tunanetra kita kirim ke Dewi. Salah seorang PSK yang ditangkap mengaku dirinya memilih pekerjaan tersebut karena alasan ekonomi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Inilah rekaman video polisi saat menangkap Pudiang, pelaku utama pencurian di Sungai Limau, Padang, Pariaman beberapa waktu lalu. Pudiang ditangkap di rumah saudaranya di daerah Cilincing, Jakarta Utara setelah beberapa lama kabur. Tersangka dibawa ke Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya 3 orang rekan Pudiang sudah lebih dulu ditangkap. Seorang pencuri, 2 lagi penadah. Dari ketiga orang tersebut, polisi menyita 4 buah komputer dari total 20 unit yang dicurinya. Selasa pagi, pengungkapan kasus pencurian ini dirilis Polresta Pariaman. 4 pelaku utama menggasak 20 unit komputer yang ada di kantor Sanggar Kegiatan Belajar Sungai Limau. Modusnya, pelaku mencongkel jendela kantor tersebut pada malam hari. Hasil curiannya dijual kepada 2 tersangka. Tersangka utama ini bersama dengan saudara M ini. Di malam hari gitu ya? Malam hari, semua malam hari. Modusnya yaitu dengan congkel jendela. Ya, untuk dari masyarakat memang sudah mulai resah sebenarnya dengan kelompok-kelompok ini. Cuman mereka, masyarakat hanya beraninya melapor sama polisi saja. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya bersama sisa barang hasil curian yang sudah diketahui keberadaannya. 2 orang yang ditetapkan sebagai pelaku utama terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP. 2 lainnya diancam 4 tahun penjara karena melanggar pasal 480 KUHP sebagai penadah. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.